Kadang aku berpikir dunia ini terlalu ribut dengan hal-hal yang terlihat. Semua berlomba mencari cahaya, spotlight, stage, applause. Padahal nggak semua cahaya itu berasal dari sorot lampu. Ada cahaya yang justru tumbuh dalam diam, dalam sepi, dalam proses panjang yang tidak disiarkan siapapun. Dan dari kesadaran itulah, tanpa sorot lampu ini lahir. Buku ini bukan tentang perempuan yang ingin bersaing dengan dunia, tapi tentang perempuan yang ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Waktu aku menulis tanpa sorot lampu ini, aku nggak tahu pasti aku sedang menulis untuk siapa. Mungkin untuk diriku sendiri, mungkin untuk perempuan-perempuan yang pernah merasa cukup, tapi ya selalu dibilang kurang, atau mungkin untuk kamu yang selalu berjuang dalam diam. Aku tumbuh dalam budaya yang seringkali menetapkan ukuran untuk perempuan bagus kalau begini, pantas kalau begitu. Tapi di tengah semua standar itu, aku belajar sesuatu. The real power of a woman is not in how loud she speaks, but in how deep she understands. Dan perempuan itu tidak dilahirkan untuk sekedar menjadi baik di mata orang lain, tapi untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Saat menulis buku ini pun, aku banyak belajar dari para sahabiah, perempuan-perempuan yang tidak hanya hidup di masa Rasulullah SAW, tapi juga hidup dengan penuh makna. Sebutlah seperti Asma binti Abu Bakar, yang keberaniannya beliau itu melewati malam-malam hijrah tanpa keraguan, atau Hafsah binti Umar, penjaga mushaf Al-Quran, perempuan cerdas yang menjaga ilmu dengan kehormatan. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang intelektual, perawi hadis, dan seorang pengajar serta pemikir. Dan tentunya mereka semua tidak hidup dengan sorotan, tapi dengan kesadaran mereka tidak menunggu panggung, karena mereka tahu kebenaran itu tidak butuh lampu untuk bersinar. Dan dari mereka, aku belajar bahwa menjadi perempuan itu tidak harus berarti menjadi pusat perhatian. Kadang menjadi perempuan itu berarti menjadi pusat ketenangan. To be the calm in the storm, not the noise in the crowd. Dan kalau kita bicara tentang perempuan dan pendidikan, topiknya tuh selalu menarik dan sensitif juga. Ada yang masih berpikir bahwa perempuan belajar hanya untuk jadi hiasan intelektual. Tapi aku percaya, ilmu bagi perempuan itu bukan ornamen, tapi ilmu bagi perempuan itu adalah fondasi. Rasulullah SAW pun berkata, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib, dan itu baik bagi laki-laki dan maupun perempuan. Dan di titik itu, aku merasa bahwasanya perempuan yang berilmu itu bukan ancaman, tapi perempuan yang berilmu itu adalah penerang. Karena ilmu perempuan itu tidak menyilaukan, tetapi ilmu perempuan itu menenangkan. So, education is not about showing how smart we are, it's about discovering how meaningful we can be. Belajar bagi perempuan itu adalah bentuk ibadah, dan membaca adalah bentuk perlawanan terhadap ketidaktahuan yang kemudian sering banget disamarkan sebagai tradisi. Buku ini aku beri judul Tanpa Sorot Lampu, bukan karena aku anti panggung, tapi karena aku ingin mengingatkan diriku bahwa panggung sejati seorang perempuan itu bukan di depan kamera, tapi di balik doa. Bukan di antara tepuk tangan, tapi di tengah kesabaran. Kadang dunia nggak akan melihat kamu. Kadang orang nggak akan paham kenapa kamu memilih diam. Tapi itu nggak apa-apa. Karena not being seen doesn't mean not being valuable. And there is strength in silence, there is beauty in consistency, dan ada keberanian yang lahir dari kesunyian. Perempuan itu nggak harus menyalakan lampu untuk bersinar, karena dalam dirinya sudah ada cahaya yang sangat cukup untuk menerangi dunia. So, kalau kamu sedang menonton ini, mungkin kamu juga sedang mencari sesuatu. Mungkin arah, mungkin makna, atau mungkin diri kamu sendiri. Aku pengen bilang satu hal, kamu nggak perlu menjadi versi sempurna dari ekspektasi siapapun. Kamu cukup jadi versi yang paling jujur dari diri kamu dan di hadapan Allah. Dan Tanpa Sorot Lampu ini bukan buku motivasi, bukan buku heroik tentang perempuan yang menang melawan dunia, tapi tentang perempuan yang berdamai dengan dirinya, dengan Tuhannya, dan dengan takdirnya. Dan aku percaya, kadang cahaya paling indah itu justru lahir dari tempat yang tidak pernah disorot siapapun. So,
Here's to all the women yang tidak butuh panggung untuk bersinar, yang nggak butuh tepuk tangan untuk berarti, dan yang nggak butuh lampu karena mereka sendiri sudah percaya. Dan tidak semua cahaya perlu sorot lampu, beberapa cukup lahir dari hati yang ikhlas. Dan mungkin pada akhirnya hidup ini bukan tentang menjadi yang paling bersinar, tapi tentang bagaimana kita menjaga cahaya itu tetap hidup, bahkan ketika dunia memadamkan semua lampunya.